Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Selamat bertemu kembali di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Mari sebelum melanjutkan, kita mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak. Kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu karena penyertaan-Mu, sehingga pada pagi ini kami masih mendapat kesempatan untuk menikmati kesegaran di hari yang baru pemberian-Mu ini. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memahami dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik, pagi ini Jumat 8 Oktober 2021, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh adik Ardel, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Silahkan, Dik Ardel. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 27-28 yang demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Dik Ardel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan bulan keluarga kita pada saat ini adalah bila Yesus berada di tengah keluarga, dan subtema yang akan kita renungkan bersama yaitu keluarga itu citra Allah. Sebuah website menanyakan kriteria keluarga Kristen yang ideal kepada para subscriber mereka. Jawaban-jawaban yang dikumpulkan sangat menarik. Ada yang berkata bahwa keluarga yang pengertian, takut akan Tuhan, mengajarkan kedekatan hubungan dengan Tuhan, keluarga yang melayani, maupun keluarga yang sudah diselamatkan. Ada juga yang menjawab keluarga yang penuh damai sejahtera, mengampuni, menghargai dan memaafkan, serta bertahan sampai akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika berbincang tentang cita-cita, kebanyakan orang pasti punya cita-cita yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tidak heran, definisi keluarga Kristen ideal yang dilontarkan oleh para subscriber website Kristen tersebut berbeda-beda. Jawaban-jawaban tersebut sebenarnya menggambarkan impian dan memberikan sedikit gambaran tentang pengalaman mereka bersama keluarga. Jika saat ini kita membaca artikel ini, maka dapat ditebak bahwa kita ingin tahu seperti apa keluarga yang ideal menurut Alkitab. Namun mungkin kita akan sedikit agak kecewa karena jawabannya adalah tidak ada. Ya, tidak ada keluarga yang ideal bahkan di dalam Alkitab. Di Alkitab kita akan menemukan keluarga-keluarga Kristen yang ideal, yang jauh dari kata sempurna. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, keluarga Abraham dan Sarah. Bayangkan saudara adalah seorang istri yang diminta
untuk berbohong tentang status pernikahan karena suami Anda takut dibunuh. Bagaimana perasaan saudara? Hal itu juga yang dirasakan oleh Sarah saat diminta berbohong oleh Abraham saat mereka ada di tanah Mesir. Bisa dibaca dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20 dan juga Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 18. Yang kedua, keluarga Yakub, Lea dan Rahel. Poligami. Hal itu sudah terjadi dan tercatat dalam Alkitab. Pilih kasih. Hal itu juga yang terjadi pada keluarga Yakub. Kita dapat membaca bagaimana Yakub lebih mencintai Rahel dan anak-anaknya dibanding Lea dan anak-anaknya. Dalam Kejadian 29 dan Kejadian 37. Keluarga Timotius. Timotius memiliki nenek dan ibu yang mengajarkannya tentang iman. Namun, ia juga memiliki ayah orang Yunani yang tidak mengenal Allah. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 15. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana peran anggota keluarga dalam Alkitab? Beberapa contoh di atas hanya sebagian kecil dari keluarga-keluarga di Alkitab yang jauh dari kata ideal. Lalu jika tidak ada keluarga yang ideal, bagaimana sebaiknya kita bersikap atas keluarga yang saat ini kita miliki? Yang pertama, kepala dari keluarga Kristen. Siapakah kepala keluarga Kristen? Harapan atas suatu keluarga harus dinadasi oleh pengetahuan tentang siapa pemimpin dalam keluarga tersebut. Jawabannya sudah barang tentu adalah Allah. Karena Allah adalah kepala dari semua keluarga Kristen di seluruh dunia. Bahkan hal tersebut sudah ada dalam janji pernikahan yang dulu saudara ucapkan. Jika kita sudah tahu, sadar dan yakin bahwa Allah lah kepala keluarga kita, maka sebenarnya menjalani kehidupan keluarga tidaklah seberat yang kita pikirkan. Kekecewaan adalah jurang pemisahan antara harapan dan realita. Hal tersebut yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Coba renungkan betapa sering kita kecewa pada suami, istri, atau anak-anak karena mereka tidak memenuhi ekspektasi kita. Di sini sebenarnya firman Tuhan mengajarkan tentang meletakkan dasar dari segala harapan kepada Allah, karena Dialah sang pemimpin keluarga. Ada perbedaan besar antara harapan yang saudara pegang sendiri dengan harapan yang saudara serahkan pada kemudi Allah. Coba bayangkan sejenak, saudara sedang ada dalam perjalanan jauh. Ambil contoh dari Jakarta ke Bali. Jika saudara terus-terusan menyetir sendiri tanpa istirahat, maka tidak heran saudara akan kelelahan. Beda saat saudara mempunyai seorang rekan yang dapat menggantikan menyetir saat saudara lelah, maupun memberikan arahan saat saudara ada di lokasi yang asing. Seperti itu jugalah seharusnya perjalanan kehidupan pernikahan kita. Jangan kita kemudikan sendiri. Di perjalanan panjang ini, bekerja samalah dengan Allah dalam kemudi pernikahan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, dasar dari keluarga Kristen. Apakah dasarnya? Setelah mengetahui kepala atau pimpinan dari keluarga, kita juga harus tahu dasar dari keluarga Kristen. Pasti saudara semua sudah tahu bahwa dasarnya harus sesuai dengan Alkitab.
Tapi seperti apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Alkitab mencatat bahwa kita harus mengajarkan firman Tuhan di mana saja. Bahkan ada orang-orang lain datang ke rumah dan melihat hidup kita. Mereka dapat melihat penerapan firman Tuhan yang nyata. Dalam kehidupan keluarga pun seperti itu. Firman Tuhan harus menjadi dasar dari setiap keputusan yang kita buat. Contohnya, bagaimana cara yang tepat untuk menasihati anak, mengampuni bila ada yang melakukan kesalahan, bertobat dan mau dibimbing ke jalan yang benar, ataupun dalam hubungan suami istri. Sebelum mencari saran dari orang lain ataupun sumber lain, carilah firman Tuhan dahulu. Firman Tuhan juga harus menjadi sebuah atmosfer di dalam keluarga Kristen. Pastikan bahwa semua anggota keluarga kita mengerti dengan jelas penerapan dan aplikasi dari firman Tuhan tersebut dalam kehidupan mereka. Selalu pantau juga ukuran pertumbuhan rohani mereka. Apakah mereka sudah menjadi pelaku firman Tuhan atau belum? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari lihat kembali contoh-contoh keluarga di Alkitab yang sudah ditulis di atas. Walaupun dapat dikatakan bahwa Abraham adalah pria penakut, tetapi saat Abraham taat pada rencana Tuhan dan sabar menanti, maka ia dan Sarah menjadi bapa dan ibu banyak bangsa, serta mendapatkan keturunan yang dijanjikan. Walaupun keluarga Yakub, Lea dan Rahel terpecah belah, namun keturunan merekalah yang melanjutkan janji Allah kepada Abraham, yaitu keturunan seperti bintang-bintang di langit. Lain halnya dengan Timotius, walaupun memiliki ayah yang tidak mengenal Allah, namun lewat iman dari nenek dan ibunya, serta dasar firman Allah yang sudah menjadi kehidupannya sejak kecil, ia pun dipakai sebagai salah satu pendiri gereja di usia yang masih muda pada masa pelayanan Paulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jadi apapun keadaan keluarga kita saat ini, sadarilah bahwa tidak ada keluarga yang ideal. Namun demikian, jadikanlah Allah sebagai kepala keluarga dan firman Tuhan sebagai dasar yang kokoh bagi keluarga kita. Maka Tuhan akan memakai keluarga kita untuk menggenapi rencananya yang besar di dunia ini. Karena keluarga adalah wadah Tuhan menggenapi janji Tuhan bagi orang percaya. Suami istri atau keluarga juga adalah gambaran tentang kehadiran Allah pada umatnya. Relasi yang dihidupi oleh trust, kepercayaan, respect, hormat, dan love, kasih, menjadi bait Allah. Jika keluarga sepakat berdoa kepada Allah, Tuhan Yesus pun hadir di situ dan niscaya mendengarkan doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan hari ini, mengingatkan kami untuk mampu berpikir. Ajarkanlah kami untuk menjadi keluarga Kristus yang baik, patuh kepada kehendak-Mu, sehingga Tuhan akan bersukacita. Bimbinglah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari dan yang akan datang, sehingga kami mampu menjadi garam dan terang dunia. Serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.